Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau biasa dikenal dengan civil society dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Adapun menurut pendapat lain, ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, menyinggung kata-kata masyarakat madani. Memang banyak sumber yang mencatatkan bahwa istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society. Tetapi, menurut Dawam Raharjo, jika dilacak secara empirik, istilah civil society adalah terjemahan dari istilah Latin, civil societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma. Sementara cendekiawan Muslim Indonesia Nurholis Majid memandang bahwa masyarakat madani adalah perspektif Islam, bukan terjemahan dari civil society, karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Jadi wacana masyarakat madani yang dilontarkan oleh Nurholis Majid inilah yang mulai dikenal oleh bangsa kita. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Andini. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Andini, NPM 202122122. Masyarakat madani dalam perspektif Islam. 1. Umatan wahidah. Umatan wahidah terdiri dari dua kata, yaitu ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk mu'annas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali dan diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa manusia dari dulu sampai sekarang merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Maka dari itu, manusia harus berbeda-beda profesi. Ini karena kebutuhan manusia sangat banyak, sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. 2. Umatan wasaton. Umatan wasaton mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasaton, yang berarti dasar pertengahan atau moderat. Pada posisi pertengahan dapat menjadikan masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri atau ke kanan, yang kemudian bisa menyebabkan manusia bersikap adil. Konsep posisi tengah atau umatan wasaton juga menjadikan manusia mampu memadukan aspek spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari. 3. Khair ummah. Istilah khair ummah ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khair ummah hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khair ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan,
kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana ditunjukkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 10. 4. Baladatun Thayyibatun. Istilah Baladatun Thayyibatun ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata Baladatun berasal dari kata balad yang berarti sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata Baladatun Thayyibatun hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Saba ayat 15. Istilah Baladatun Thayyibatun sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tepat, jadi bukan pada sekelompok orang atau masyarakat. Tetapi istilah ini harus ada pada materi masyarakat madani karena Baladatun Thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Andini. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ajeng. Ciri masyarakat ideal. Yang pertama ada beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, telah disampaikan pada sebelumnya. Dalam ayat tersebut, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan pada urutan ketiga dari syarat-syarat menjadi masyarakat ideal. Menurut Harun Nasution, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan pintu keimanan serta yang memelihara keimanan tersebut. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim yang akrab dengan istilah rukun iman. Yang kedua ada amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab dan dalam tatanan Arab, kata ma'ruf merupakan isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arafa yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Selanjutnya kata ma'ruf diartikan sebagai suatu yang dikenal atau diketahui. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali. Dalam setiap kali penyebutannya, makna dari kata ma'ruf selalu diberi konteks tertentu. Meskipun demikian, semua kata ma'ruf selalu tertuju pada kebaikan. Yang ketiga ada nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan munkar diartikan sebagai sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Maka makna ini kemudian menjadi lebih luas dalam konsepsi syariat, yaitu sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Kesimpulannya adalah ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan juga kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.